Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi pada Mapel IPA. Jadi kali ini kita belajar tentang tekanan. Nggak usah ditambahi batin ya, tekanan doang. Ini adalah bagian dari materi fisika. Jadi dibuat ringan saja meskipun nanti kita akan berhitung sedikit demi sedikit pelan-pelan. Masuk pada slide 2. Apa sih tekanan itu? Pengertiannya adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas bidang tekan. Jadi kalau areanya semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau area itunya membesar, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin mengecil. Tekanan merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah tertentu. Masih ingat ya, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti dia memiliki arah. Pindah pada slide 3. Jadi rumusnya seperti ini, saya rasa masih sederhana. Tekanan adalah atau tekanan sama dengan gaya dibagi A, di mana tekanan itu dilambangkan dengan P, satuannya adalah Pascal atau PA. F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, sedangkan A itu adalah luas dan satuannya adalah meter persegi. Kalau dalam soal itu belum dalam bentuk meter persegi, maka harus dirubah menjadi meter persegi terlebih dahulu. Pindah pada slide 4. Jadi saya sangat harapkan anak-anak sudah mulai mencatat ya, nyicil dari sekarang biar nggak kejar tayang nanti kalau menjelang ujian. Rumus tekanan, bahwa tadi tekanan itu sama dengan F per A. Dilihat ya, tandanya di situ F itu ada panah di atasnya, jadi memang dia besaran vektor, punya arah. Sedangkan yang lain tidak. Dia, teksi tekanan tadi, itu bisa dicari dengan cara F per A, atau sama dengan F-nya itu dicari terlebih dulu, misal tidak diketahui di soal, bisa dicari dengan cara M kali G, di mana M itu adalah massa benda, satuannya kilogram, kalau G kecil itu adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan nilainya dia, misal di soal tidak diketahui berapa percepatan gravitasinya, nilainya itu adalah 10. Bisa diingat-ingat nanti kalau ada soal yang tidak diketahui percepatan gravitasinya. Pindah ke slide 5. Kalau ada gambar seperti ini, misal ini, diibaratkan ini misalnya paku. Kenapa sih paku itu dibuat dengan ujungnya lancip? Memudahkan tadi, memudahkan proses untuk menancapkan paku pada benda. Karena dia dengan sudut yang lancip ini akan diperoleh tekanan yang sama besar. Bandingkan misalnya kedua ujungnya ini. Yang satunya datar, yang satunya lancip. Meskipun dia dikasih gaya yang sama, pasti yang punya ujung lancip itu akan lebih mudah tertancap pada benda. Artinya punya tekanan yang lebih besar. Jadi paku B yang punya ujung lancip, paku A yang ujungnya mendatar, meskipun keduanya diberi gaya yang sama, paku B akan punya tekanan yang lebih besar. Oke, masuk pada slide 6. Jadi contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kapak. Semoga pernah melihat kapak ya keseluruhannya. Bisa digunakan untuk memotong kayu, memotong pohon, dan seterusnya. Orang yang memotong kayu dengan kapak yang tajam, otomatis dia permukaannya lebih lancip ya. Akan menggunakan sedikit energinya dibandingkan dengan mereka yang menggunakan kapak yang tumpul. Meskipun gaya yang digunakan adalah sama. Contoh yang kedua adalah sirip ikan. Kalau sirip ikan itu lebar, maka akan memungkinkan ikan bergerak dalam air karena memperoleh gaya dorong dari gerakan siripnya tadi. Dibandingkan dengan yang punya sirip dengan bentuk yang berbeda. Selanjutnya adalah yang ketiga, ada sepatu salju. Jadi sepatu salju itu didesain memang luas alasnya besar. Kenapa? Tujuannya adalah memperkecil tekanan sehingga memudahkan mereka berjalan di atas salju. Jadi masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri. Apakah desain benda itu dibuat untuk memperkecil tekanan atau dibuat untuk memperbesar tekanan.
Kita ke slide 8, ada contoh soal. Agustin itu punya massa 50 kilogram. Jadi tadi tolong rumusnya dihafal ya. Kalau massa itu satuannya adalah 5 kilogram ini. Pergi ke pasar dengan menggunakan sepatu. Tipe-tipe anak yang stylish lah ibaratnya. Tekanannya dia berikan lantai adalah sekian. Jadi kalau tadi dikatakan tekanan satuannya adalah Pascal, kita juga bisa pakai satuan Newton per meter persegi. Hitunglah berapa luas permukaan sepatunya. Dengan G tadi percepatan gravitasi ya, nilainya 10 dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kita ke slide 9. Jadi ini adalah jawabannya. Kalau ada soal hitungan mohon banget ada diketahui, ada ditanyakan, dan juga akhirnya ada dijawab. Yaitu mulai dari disebutkannya atau dituliskannya rumus sampai ke bawah. Jadi soal tadi dianalisa apa saja sih yang diketahui di soal. Oh ternyata diketahui massa, percepatan gravitasi, dan juga diketahui tekanan. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Maka kita uraikan dulu. Diuraikan untuk mengetahui gayanya, maka massa dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi memang di sini nanti matematikanya akan digunakan kapan dia harus membagi, mengali, atau mungkin merubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Slowly, pelan, asalkan nanti sampai di tujuan. Oke, pindah ke slide 9. Slide 9 ini ada contoh soal yang kedua. Jadi ada seorang murid mendorong gerobak dengan kedua tangannya dengan gaya sekian, 90 Newton. Jika luas telapak tangannya adalah 150 cm persegi, maka berapakah tekanannya? Oke, jadi tipe soalnya lumayan macam-macam. Nanti kita ada di slide, terus nanti coba kita kalau tatap muka juga ditambah lagi. Sambil menunggu, maka saya harap punya catatan dan juga berlatih latihan soal, merubah dari satuan satu ke satuan yang lain. Oke, kembali ke soal. Jadi tadi yang diketahui apa, dituliskan dulu. Kalau satuannya itu belum dalam bentuk meter persegi, maka harus dirubah dalam bentuk meter persegi terlebih dahulu. Kalau satuannya sudah oke, baru dia dimasukkan ke rumus sehingga didapatkan hasil yang sesuai. Oke, kita ingatkan kembali tadi berarti apa yang harus dicari? Penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan konsep tekanan ya, kalau bisa ya cari 3. Dan juga belajar merubah satuan. Misal, tadi kan belum dalam bentuk meter persegi. Itu juga dicari 3 soal. Misalnya, 1 mm persegi. Nah, itu dirubah ke meter persegi. Nah, jadi berapa yang harus dikerjakan? 3 contoh penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari dan 3 latihan soal untuk merubah tekanan. Oke. Saya harap dilengkapi nggih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.